Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Salawat berial salam semoga dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita telah mempelajari tentang dua syarat dari amalan kita bisa diterima. Yaitu yang pertama adalah ikhlas. Ikhlas itu adalah memurnikan ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhlas itu tidak sama, ikhlas dalam bahasa Arab tidak sama dengan ikhlas bahasa Indonesia. Ikhlas bahasa Indonesia itu ridha, suka. Jadi kalau seandainya kita memberikan atau ibadah, misalkan kita beribadah, ambo rasanya solat tadi tidak ikhlas doh, terpaso ambo beribadah. Itu salah. Ya, karena ibadah itu memang harus ada pemaksaan. Itulah yang dinamakan dengan mujahadatun nafs, yaitu melawan hawa nafsu. Sehingga ibadah yang terbaik itu adalah ibadah yang kita itu mujahadatun nafs. Ya, kita melawan diri kita. Melawan hawa nafsu kita. Sehingga sedekah yang terbaik itu, ketika Nabi itu ditanya tentang apa sedekah yang paling afdal, Nabi mengatakan, anta saddaqa wa anta sahihun syahihun ta'mal ghina wa takhshal faqr. Engkau bersedekah, sedekah yang terbaik itu ya pada saat hati murah, hati atau pada saat sakit, awak mencari bisu akan mati Rasulullah SAW. Pasti ada keinginan kita untuk bersedekah. Nah, sedekah yang terbaik itu kata Nabi, engkau bersedekah dalam keadaan sehat. Kalau dalam keadaan sehat itu banyak pengana dia akan di karajuan. Ya, banyak rencana. Kalau banyak rencana, pilih pitiku keluar. Ya nak? Anda sehat, setelah itu syahih. Syahih itu rakus, tomak. Orang yang tomak itu gampang tak mengeluarkan uang? Enggak. Sehat, tomak, setelah itu sadang baangan-angan untuk kayu, sadang berniat untuk kayu, dan khawatir jatuh miskin. Baga begingki-lingki ira. Dalam keadaan yang seperti itu, orang mengeluarkan sedekahnya. Gampang enggak tuh? Enggak. Tapi dia melawan hawa nafsunya pada saat itu. Ya. Jadi dia kasih. Dia keluarkan. Berarti di situ ikhlasnya, nyepasuan dirinya, ketika dia memberikan itu karena Allah, itu namanya ikhlas. Ikhlas menurut bahasa Arab murni.
yaitu murni untuk Allah, tidak untuk yang lain-lain. Tapi hanya yang diharapkan sebagaimana kita sebutkan patang, ya, barometer keikhlasan itu innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Itu yang namanya ikhlas. Ya, contoh yang lain. Orang sholat malam, tajagonya malam. Apa kira-kira? Salimu atau ke sholat? Salimu atau sholat? Salimu atau sholat? Ya, babu. Itu bahasa ambu kalau bahasa mudi mu keluar. Peten. Peten penia. Ken kania. Terkadang kita pasokan, yulah ambungin sholat, gitu. Tapi ada rasa di situ, ada rasa kita paksakan diri kita, ya. Itu ikhlas atau tidak ikhlas? Ikhlas apabila kita sholat memang kita tuju untuk Allah. Tapi ada orang yang senang dia bangun sholat malam, senang, tapi untuk selfie. Malam kan, dibuat indahnya berkhulwah dengan Allah tengah malam. Itu ikhlas atau tidak ikhlas? Walaupun dengan senang hatinya mengarajuan, tapi nya mengharapkan like orang nih, gimana nih pujian orang, itu nggak ikhlas. Jadi di sini tahulah awak beda ikhlas berbahasa Indonesia, ikhlas dalam bahasa Arab. Nah, dalam agama kita, ya ikhlas tadi itu adalah murni untuk Allah, gitu. Walaupun ada unsur kayak tadi sebut kecil, dia terpasu ambo magi piti ke ulang-ulang. Kasihan bunyo tikainya tadi. Jadi terpasu mau magi. Apakah itu ikhlas atau tidak? Ikhlas. Karena Allah dia memberi. Bukan karena dipuji oleh orang. Dia lihat orang ini sangat butuh sekali. Ya. Tidak untuk dipuji. Nah, jadi itulah yang dinamakan perbedaan. Nyo bahasonyo asalnya bahasa Arab. Tapi dipakai di orang Indonesia indak sesuai dengan yang dilataan di orang Arab untuk bahasa itu. Gitu. Ya. Baik. Bapak Ibu belakang Allah Subhanahu wa taala. Yang kita kaji adalah tentang sunnah. Apa keutamaan sunnah? Dan mungkin ini akan beberapa kali pertemuan sehingga kita betul-betul tahu. Karena kajian-kajian seperti ini di masjid-masjid jarang. Malahan sering kita mendengar bahwa antara sunnah dengan sunat. Ya, antara sunnah dengan sunat. Baik. Keutamaan kita berpegang dengan sunnah, keutamaannya, yang pertama itu adalah perintah dari Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullah wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Itu perintah dia. Hai orang-orang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul. Berarti berpegang dengan sunnah itu adalah perintah dari Allah. Ayat yang kedua yang mengatakan wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu. Apa yang dibawa oleh Rasul ambil. Perintah. Ambillah. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasul larang kalian tinggalkan. Malahan Allah mengkaitkan keimanan dengan penerimaan kita terhadap keputusan Rasul.
Allah mengatakan, "Fala wa rabbika la yu'minun." Demi Rabbmu, mereka tidak beriman. Sampai kapan mereka beriman? Hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Sampai mereka menjadikanmu hakim. Ya, hakim itu untuk apa? Untuk penengah. Apapun permasalahan, merujuklah ke situ balik. Ya, kembali kita kepada sunnah, kembali kita kepada Rasul. Itu yang namanya menjadikan Rasul sebagai hakim. Orang yang tidak mau kembalikan kepada Rasul berarti dia tidak mau menjadikan permasalahan itu, tidak mau menjadikan Rasul sebagai penengah atau hakim. Ya, jadi Allah kaitkan demi Rabbmu, demi Tuhan. Mereka tidak beriman sampai mereka menjadikanmu penengah. Ya, pada apa yang mereka perselisihkan? Ya, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadai. Kemudian mereka hendak merasakan rasa sampi. Ya, apa yang sampi? Dadonyo, kalangnya. Ya tak? Ada orang mendengar hadis Nabi, ya halah, onde, padik susah nak. Ya, naik kalangnya, sampi kalangnya. Ya tak? Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadai. Mereka tidak mendapatkan rasa sempit dalam hati mereka pada apa yang kamu putuskan. Wa yusallimu taslima. Mereka menerima dengan sebaik-baiknya. Jadi, ketika kita berpegang dengan sunnah Rasulullah itu perintah Allah. Kemudian dikaitkan dengan keimanan kita. Ya, maka ini menunjukkan kepada kita bahwa mengikut sunnah ini bukan sampingan, tapi dia adalah bagian penting di dalam agama kita, dikaitkan dengan keimanan. Abdullah bin Mas'ud dia meriwayatkan hadis Nabi SAW. Kata Nabi, "Naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha." Allah berikan kepada seseorang cahaya di wajahnya. Sebabnya inyo mendengar akan ucapanku. Berarti sabda Nabi. Inyo dengar fawa'ahu, lalu inyo pahami dan inyo simpan. Ya, fa'addaha wa fawa'aha wa hafidhaha. Dia pahami, dia hafalkan, wa ballaghaha, dia sampaikan. Apa yang didapatkannya? Diberikan cahaya di wajahnya. Karena dia mendengar sabda Nabi, dia pahami, lalu dia hafalkan, lalu dia sampaikan kepada orang lain. Farubba hamili fiqhin ila man huwa afqahu minhu. Boleh jadi ada sebagian orang yang membawa hadis ini yang di dalamnya kandungan fikih. Dia menyampaikan kepada orang yang lebih paham darinya. Ya, karena bermacam-macam potensi dari manusia itu. Hadis ini menunjukkan akan keutamaan kita mempelajari sunnah Rasulullah SAW. Lalu pembahasannya, apa itu sunnah? Ya, sunnah kalau dibawa ke secara bahasa itu balik kepada tradisi. Tradisi, bila dikatakan tradisi, apabila inilah menjadi kebiasaan, ya, maka itu jadi tradisi. Jadi kebiasaan hidup,
riwayat hidupnya itu dan bagian daripada sunnah. Dinamakan secara bahasa. Jadi kalau seandainya ada orang yang kalau datang kajian, alun datang guru lainnya lah tiba. Taruhnya seperti itu, taruhnya. Setiap pengajian dulunya tiba daripada guru. Ya, berarti sunnahnya secara bahasa, sunnahnya sefulan datang sebelum datang kajian. Sebelum mulai kajian. Adolo kebiasaannya kalaulah mulai ustaz ngaji nyulah nganggu-anggu. Ya, nganggu-anggu apa? Ya, lalu itu. Setiap kajian lalu, setiap kaji lalu. Nah, maka orang kata apa? Sunnahnya sefulan lalu di kajian. Berarti baik enggak? Enggak baik. Datang di awal baik. Secara bahasa itu ada sunnah yang baik, ada sunnah yang tidak baik. Itu secara bahasa. Karena dia kembali kepada kebiasaan. Tapi kalau seandainya agama kita mengatakan sunnah, ikut sunnah kok. Apa maknanya? Itu kembali kepada makna istilah. Maka ulama pun dari fak-fak keilmuannya ya, berbeda mereka. Ulama hadis yang nyocali itu betul-betul jati diri Rasulullah yang dikajinya. Maka yang menjadi pusat pembahasannya sunnahnya itu adalah setiap yang disandarkan kepada Nabi, baik itu perkataan atau perbuatan atau takrir atau sifat, baik itu sifat fisik atau sifat akhlak. Kemudian riwayat hidupnya, baik sebelum dia diangkat menjadi nabi atau setelah dia diangkat menjadi nabi. Jadi itu pembahasannya seluruhnya. Kenapa? Dia pengen melihat bagaimana sih kehidupan nabi dari kecil sampai dia wafat. Sehingga digambarkan dalam ada buku-buku hadis tentang fisik nabi itu seperti apa. Rambutnya seperti apa, kulitnya seperti apa, ya. Itu perlu juga kita pelajari Bapak Ibu. Ya, kita baca-baca, sudah ada terjemahannya. Ya. Badai itu supaya kita mengenal Rasulullah. Ada waktu kami beraja di Masjid Nabawi itu, ada orang mengecek pertanyaan. Syekh katanya, saya mimpi melihat Rasulullah, ya, tapi janggutnya dipendekannya. Ya, apa kata Syekh? Itu bukan Rasulullah. Ya, mana tahu kalau misalnya hamba ketemu dengan Rasulullah tapi nyo dak janggut dah, disiku janggutnya. Itu bukan Rasulullah. Jadi hadis Nabi SAW, man ra'ani fil manami faqad ra'ani. Siapa yang melihatku di dalam mimpi, sungguh dia telah melihatku. Fa inna syaitana la yatamathalu bi. Karena syaitan tidak bisa menyerupai tubuhku. Itu apabila kita melihat Rasulullah sesuai dengan karakter fisiknya. Janggutnya seperti apa, rambutnya seperti apa, kulitnya seperti apa, badan tinggi badannya seperti apa. Itu ditulis oleh ulama. Ya, hadis-hadis gambaran yang digambarkan oleh para sahabat tentang diri Rasulullah secara fisiknya. Nah, bahwa akan mengatakan, hamba bermimpi bersobok Rasulullah malam tadi gitu kan. Apa ya batu atau tidak? Ya, bah bisa kita mengatakan kita ketemu bahwasanya yang kita jumpai itu adalah Rasulullah apabila orang yang kita lihat dalam mimpi kita itu persis kriterianya seperti sifat-sifat Rasulullah secara fisik. Kalau ya batunya seperti itu, berarti itu adalah Rasulullah. Ya,
yang dia lihat betul-betul. Karena syaitan tidak bisa memiripkan tubuhnya dengan tubuhnya Rasulullah. Ya, karena Nabi mengatakan, siapa melihatku dalam mimpinya, sungguh dia telah melihatku. Ya, ini seperti itulah aku, gitulah maksudnya. Ya, seperti itulah aku. Nah, jadi Bapak Ibu melihat Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus tahu bahwa fisiknya Rasulullah itu, ya, sehingga kita bisa menilai itu adalah Rasulullah. Belum lagi yang lain-lainnya. Ya. Nah, jadi ulama hadis yang seperti ini dia bahas seluruh tubuh Rasulullah. Dan apa yang dilakukannya, apa yang diucapkannya, takrirnya. Apa itu takrir? Ada orang mengatakan ketetapan Rasulullah itu kurang tepat arti takrir. Takrir itu adalah perbuatan yang dilakukan oleh sahabat di hadapan Nabi atau di belakang Nabi tapi sampai kepada Nabi. Sampai berita itu kepada Nabi dan Nabi tidak mengomentari, tidak melarang. Berarti Nabi secara sikapnya berarti Nabi menyetujui, ya, perbuatan tersebut. Itu namanya takrir. Ulama usul fikih yang dia ingin mencari dalil terhadap hukum-hukum syar'i. Nah, sunnah menurut mereka adalah setiap perkataan yang disandarkan kepada Nabi, kemudian perbuatan, kemudian takrir, yang bisa dijadikan sebagai sebuah argumen terhadap hukum syar'i. Jadi ada pembatasan. Jadi kalau begitu, ada hadis tentang Nabi rambutnya kalau panjang sampai ke bau, kalau pendek sampai ke telinga. Apakah kita katakan sunnah berambut panjang sampai ke bau? Ya? Tidak. Karena tidak ada disuruh panjangkanlah rambut sampai ke bau. Berarti tidak ada muatannya. Tidak ada muatan hukum. Nabi kulitnya putih. Tapi bukan putih pucat, tidak merah, ya, dan tidak juga sawo matang gitu. Nah, kalau begitu apakah kita harus berkulit seperti itu? Rambut Nabi digambarkan rambutnya tidak juluh, yakni rambutnya tidak lurus, tidaklah geribo, tapi rambutnya ikal. Apakah ada orang mengatakan sunnah mengikalkan rambut? Nah, ini perlu kita lihat. Ini tidak dibahas oleh ulama usul fikih karena dia tidak bermuatan hukum yang bisa dijadikan sebuah dalil untuk hukum tersebut. Baik. Oh, bagaimana kalau misalkan bajanggui? Bukankah Nabi bajanggui? Di situ ada perintah. Apa kata Nabi? U'ful liha waqsus syawarib. Biarkan jenggot dan potonglah kumis. Berarti di situ ada perintah. Di dalam usul fikih, hukum asal dalam perintah itu adalah untuk wajib. Sampai ada dalil yang menurunkannya kepada tingkat sunat. Berarti di situ ada muatan di situ. Ya, muatan hukum terhadap sebuah hukum syar'i. Nah, kalau begitu, walaupun dia membahas tentang fisik, tetapi di situ ada muatan hukumnya, maka itu masuk kepada kajian dari orang-orang ulama usul. Bagi ulama fikih, yang mana ulama fikih dia membahas tentang hukum yang penerapan, hukum penerapan. Apakah wajib? Ya, kalau hukum itu kan gitu. Ada perintah, ada larangan. Perintah dalam bentuk penekanan itu jatuhnya ke wajib. Perintah
dalam bentuk anjuran, dia jatuh kepada sunnat atau mustahabbah. Larangan, kalau ada larangan dalam bentuk penekanan, itu jatuh dia kepada haram. Larangan tapi dalam bentuk anjuran, makanya jatuh kepada makruh. Ya, makruh dengan haram itu sama-sama larangan. Sebagaimana wajib dengan sunat sama-sama apa tadi? Sama-sama perintah. Indak diperintah, indak dilarang, di tengah-tengahnya. Itu namanya mubah. Mau kerjakan boleh, mau enggak dikerjakan boleh. Nah, jadi sunat menurut ulama fikih adalah amalan yang tidak sampai kepada wajib. Dia adalah perintah yang tidak sampai kepada wajib. Nah, jadi ketika Nabi memerintah, ada yang muatannya sampai kepada wajib. Ada yang muatannya tidak sampai kepada tingkat wajib. Sebagai contoh, perintah sholat. Perintah sholat adalah wajib. Ya, wajib. Maka ini tidak bisa tidak bisa dispensasikan untuk tidak sholat. Ya, malahan masuk dia kepada misalkan ada keringanan. Nah, kemudian seperti keringannya bagaimana? Yang 4 menjadi 2, ya, diqasar atau boleh dijama, itu kan. Disuruh untuk sholat berdiri, tidak mampu, sholat dengan duduk. Ya, kalau nggak bisa duduk, sholat berbaring. Ya, kalau tidak bisa berbaring, menelentang. Kemudian kalau nggak bisa gerakan dengan isyarat. Nah, itu tapi tetap sholat. Nah, ini adalah perintah yang juga dia adalah perintah dari Nabi, berarti itu adalah sunnah. Ketika dibawa dia kepada hukum, maka dia kepada sunnat yang tidak sampai kepada wajib. Maka yang kita bahas sekarang tentang sunnah di sini bukan maknanya sunnah lawan dari wajib. Tapi yang dimaksud dengan sunnah itu adalah ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Baik yang ada dalam Al-Quran atau yang ada yang dilakukan oleh Nabi atau yang disampaikan oleh Nabi, dan apa yang dipraktikkan oleh para sahabat. Kenapa para sahabat? Karena Nabi menggandengkan sahabat. Karena sahabat itu adalah orang contoh aplikasi terhadap perintah dan larangan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dia adalah contoh aplikasinya. Kalau kita lihat misalkan seorang murid-murid itu adalah contoh aplikasi dari guru. Ya, kalau orang mengatakan guru kalau seandainya kencing berdiri, ya anak murid kencing berlari. Ya karena aplikasinya dari apa yang dilakukan oleh guru, gitu. Nah, makanya ulama mengatakan sunnah itu adalah apa yang disyariatkan dalam Al-Quran dan sunnah, yang dalam Al-Quran dan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, diucapkan oleh Rasulullah SAW. Boleh jadi dia bermuatan wajib, boleh jadi dia bermuatan anjuran. Ya. Nah, Bapak Ibu belakang Allah Subhanahu wa taala, sunnah-sunnah ini di mana kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti Rasulullah. Berarti yang kita ikuti Rasulullah itu adalah kita pengen melihat jati diri Rasulullah SAW. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan. Apa perintah Allah? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah.
sungguh telah ada bagimu pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik. Bapak Ibu belakang Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi panutan kita dalam kehidupan kita. Kalau sekarang ini kita susah mencari siapa yang bisa kita jadikan panutan kita, ya, karena akan bisa berubah kalau seandainya jadikan panutan itu orang yang masih hidup. Bapak Ibu jadikan saya sebagai panutan, boleh jadi besok saya anggota berubah. Tidak ada yang menjamin. Tapi yang pertama Rasulullah itu jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada saat Nabi masih hidup dan diikuti oleh para sahabat, itu adalah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka terjamin tidak akan pernah berubah. Kalau manusia sekarang, buya-buya, ulama yang masih hidup, ya, tidak ada yang menjamin dia untuk bisa konsisten, ya, sampai akhir hayatnya. Nah, maka oleh karena itu, kalau kita ingin mencontoh, apa kata pepatah Minang, mencontoh kepada yang sudah. Orang yang sudah itu siapa? Orang yang sudah meninggal dunia. Lihatlah bagaimana yang baik-baik dari mereka. Ku ambil manang, ambil tua kepada yang manang. Ya. Nah, jadi para sahabat adalah mereka orang-orang yang telah mencontohkan sunnah Rasulullah SAW. Bapak Ibu, ini yang dapat kita sampaikan dulu untuk sebagai penambahan pengetahuan kita. Mudah-mudahan nanti dalam pertemuan berikutnya akan kita sambung kajian-kajian kita seperti ini. Informasi insya Allah besok ziarah. Ya, besok kita ziarah. Jam 7 sudah di lobi. Ya, jam 7 sudah di lobi. Kemudian hari Kamis kita kembali mengulangi praktek atau manasik umroh kita, tapi pertemuannya di sini ya, di sini ya. Di sini jam berapa mulai? Jam 9 atau setengah 9 ya? Setengah 9. Supaya waktu kita lebih panjang. Kalau sekarang kan waktu kita ini sudah 51 menit lagi untuk azan. Ya. Taib. Untuk sementara kalau ada yang mau bertanya silakan. Ya. Ini tentang sunnah yang kalau di kampung sekarang berat menjalankan Ustaz. Itu tentang memelihara jenggot. Nah. Atau mungkin karena cingkrang. Ya, ya. Pertama kalau di kampung tuh agak miring pandangan orang. Ya. Kedua, dijagalah aliran sesat. Ketika orang bilang Ustaz kibar, Ustaz terkenal di TV, dia nak pakai jenggot tuh. Itu minta nasihat Ustaz. Ya. Yang pertama, memang sesuatu yang kita lakukan itu terkadang asing. Asing itu disebabkan karena ketidaktahuan. Mungkin boleh jadi informasi yang sampai kepadanya adalah berbeda. Kalau kita lihat atu-atu awak dulu, ya, pada level dia itu celana cingkrang itu biasa. Coba cari orang Basilik, aduh ndak seleboran celananya. Ndak ada orang kau Basilik, ndak ada seleboran. Malah ndak gagah ini kalau seandainya ya seleboran. Malahan celananya itu di atas mata kaki. Kalau celana orang Basilik. Ya, kalau misalkan seleboran lepainya tuh. Ya. Ndak kuat dia. Nah, kalau kita lihat misalkan atu-atu awak dulu, ya, kakek kita dulu, itu subhanallah pada zaman itunya gitu loh. Nah, kemudian muncul pada tidak ada lagi pengetahuan disampaikan. Nah, maka perlu ada kita menyampaikan dengan cara yang baik. Ya, celana cingkrang mungkin ya biasalah. Kalau suatu hal yang aneh kita juga melihat satu hal yang aneh, mata kita melalak mencarinya. Ya. Nah, itu adalah suatu hal yang biasa.
Karena Nabi SAW mengatakan, Bada'al Islamu ghariban, wa sayaudu ghariban kama bada'a. Islam itu bermula asing. Ya, di Makkah itu asing. Karena memang baru menurut mereka. Baru. Lalu wasayaudu ghariban kama bada. Dia akan kembali asing sebagaimana di awal. Fatuba lil ghuraba. Beruntunglah bagi orang yang asing. Asing ini apa? Bukannya asing yang tampil berbeda, tidak. Ya, kalau di sini kan sampai di sini aja bisa dikatakan asing itu ada yang tampil berbeda, yang aneh. Tidak. Kata Nabi SAW, yang ghuraba itu adalah, yang asing itu adalah alladzina yasluhun inda fasadin nas. Adalah orang-orang yang baik ketika manusia rusak. Dalam riwayat yang lain kata alladzina yuslihun. Yasluhun berarti orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik di tengah-tengah manusia yang rusak. Yang kedua, yuslihun, yaitu memperbaiki pada saat orang rusak. Jadi barometer ghurabanya adalah atas kebenaran, bukan atas keganjilan. Ya, sebab ada orang suku melawan arus. Ya, orang kemudiannya juga lihat supaya berbeda aja orang. Enggak, itu bukan ghuraba itu yang diinginkan gitu. Yang maksud ghuraba itu adalah orang yang baik, yang benar di atas kebenaran pada saat manusia sudah mulai meninggalkan kebenaran itu. Maka di sini diuji kita. Lalu bagaimana cara? Ya pendekatan. Ya, kalau misalkan cuma masyarakat kita ya pandai dan bapandai-pandai. Ya, itu harus tuh. Pandai dan bapandai-pandai. Kemudian kalau kita mengecek, ya kato ampe katanya, kato menginginkan, itu harus ada. Ketika kita bicara dengan orang yang tua, ketika kita bicara dengan sejawat dan yang lainnya itu, ya harus dibahasakan dengan bahasa yang mudah dan gampang dipahami. Gitu. Wallahu ta'ala alam. Nah, jadi kalau ketika yang kondisi-kondisi yang seperti ini, sebenarnya tidak perlu kita mengedukasi dulu baru kita melakukan, tidak. Ya, yang perlu ada menghidupkan sunnah, diedukasi dulu baru kita menghidupkan adalah yaitu sunnah-sunnah yang sudah tenggelam, yang pengen kita menghidupkan kembali. Maka hendaklah kita edukasi dulu masyarakat. Setelah itu baru kita melakukan ya contoh dan perubahan. Wallahu a'lam. Baik, silakan, ini kebiasaan ibu-ibu siapa yang mau tanya? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Apakah kita sholat sunat itu lebih baik kita kerjakan di masjid atau di rumah? Kalau kita lihat kepada dalil-dalil bahwa Nabi sendiri yang mengatakan bahwa afdhalus salatul mar'i fi baiti illa al-maktubah. Salat, sebaik-baik salat seseorang itu adalah di rumahnya kecuali salat fardu. Akan tetapi Nabi juga mengatakan bahwa salatun fi masjidi hadza khairum min alfi salatin fi masyiwah. Satu salat atau sebuah salat yang dikerjakan di masjidku ini lebih baik daripada 1000 salat pada masjid-masjid yang lain kecuali Masjidil Haram. Ulama mengatakan
yakni termasuk Syekh Abdul Muhsin Abbad mengatakan bahwa solat ini bukan hanya solat fardu saja yang afdal. Solat fardu yang kita kerjakan di Masjid Nabawi, maka kemuliaannya adalah 1000 kali solat fardu di masjid lain. Begitu juga dengan solat sunat. Solat sunat yang kita kerjakan di Masjid Nabawi lebih baik daripada 1000 solat sunat dikerjakan di tempat lain. Karena keutamaan tempat. Dan kita di sini bukan penduduk negeri sini. Yang kita datang ke sini memang ingin mengharapkan keutamaan tempat. Ya, maka kalau dalam hal ini, maka lebih baik kita kerjakan di masjid. Ya, solat tahajud kita, kemudian solat sunat mutlak kita. Nah, begitu juga dengan Masjidil Haram. Masjidil Haram adalah 100.000 kali. Ya, maka hendaklah kita berupaya pertama solat 5 waktu kita di masjid. Kemudian solat-solat sunat kita. Karena kita lihat nih, kita hanya mengeluarkan uang untuk 5 hari. 5 hari di sini dan 5 hari di sana, kan gitu ya. 2 harinya perjalanan. Nah, kita ingin mengharapkan keutamaan. Amalan kita dilipat gandakan pahalanya itu ada 5 sebab. Di antaranya pertama adalah kemuliaan tempat. Nah, untuk di kota Madinah kemuliaan tempatnya hanya di Masjid Nabawi. Ya. Adapun untuk di Masjidil Haram terjadi perbedaan ulama dalam masalah apakah yang dimaksud itu adalah Masjid Ka'bah atau masjid-masjid yang ada di tanah haram. Yang diartikan dengan Masjidil Haram itu apakah masjid yang ada Ka'bahnya atau masjid yang ada di tanah haram. Pendapat yang terkuat dan itu adalah pendapat Syekh bin Baz dan yang lainnya adalah masjid-masjid yang ada di tanah haram. Ya, yakni selama di tanah haram Mekah. Kalau di tanah haram Madinah hanya masjid Nabi saja. Karena Nabi mengatakan salatu fi masjidi hada. Salat di masjidku ini. Nah, maka oleh karena itu saya cenderung berpandangan bahwa solat sunat kita kerjakanlah di masjid. Begitu juga dengan Masjidil Haram nanti di Mekah kita kerjakan supaya mendapatkan keutamaan berlipat gandanya tempat itu. Wallahu taala alam. Ya. Di waktu yang ada itu mana yang lebih utama kita untuk salat atau baca Quran di Masjid Nabawi? Terserah kita. Karena kita pertama kalau kita lihat solat sunat mutlak itu kapanpun kita selama tidak di waktu-waktu yang dilarang. Waktu-waktu yang dilarang solat sunat mutlak adalah setelah solat subuh sampai terbit matahari. Yang kedua pada saat terbit matahari sampai matahari naik, yaitu kurang lebih 1/4 jam. Ya, jadi kalau seandainya ada yang sholat syuruk itu bukan terbit matahari langsung sholat, enggak, itu malahan sedang dilarang. Ya, tapi diundur sampai 1/4 jam. Kalau Bapak Ibu lihat, nggak tahu saya di bagian ibu-ibu ya, kalau bagian bapak kita keluar itu kan syuruk ya tambah 15 menit kayak gitu. Nah, kemudian pada saat matahari di atas kepala. Kemudian setelah sholat asar sampai terbenam matahari. Dan kemudian sebelum terbenam matahari sampai terbenam matahari. Nah, ini ada 5 waktu. Tidak ada sholat mutlak di situ. Tapi kalau sholat memiliki sebab. Karena kita masuk ke masjid. Sholatnya itu masjid. Karena kita baru berwudu. Lalu sholat wudu. Karena kita baru tawaf,
sholat sunat tawaf, ya, atau karena ada jenazah, kita sholat jenazah, maka ini adalah sholat-sholat yang memiliki sebab, maka boleh dilaksanakan pada waktu-waktu yang dilarang tadi. Ya, nah, sehubungan dengan tadi, mana yang afdal, kita membaca Al-Quran atau ya silakan kita kombinasikan aja. Ya, kita kalau misalkan tadi sholat yang lebih afdal, dilipat gandakan gitu ya. Kita bisa kombinasikan. Mau baca Al-Quran, kemudian pengen dirubah dengan sholat 2 rakaat, kemudian seterusnya. Baik. Ya, silakan. Sholat jenazah itu setiap takbir apa? Ya, apakah setiap takbir kita mengangkat tangan? Sholat jenazah yang disepakati ulama adalah mengangkat tangannya waktu takbiratul ihram. Angkat tangan. Ini sepakat ulama. Kemudian terjadi perbedaan pada takbir-takbir berikutnya. Siapa yang mengangkat boleh, silakan. Siapa yang tidak mengangkat boleh. Ya, wallahu a'lam. Ada lagi? Ya, sudah. Contoh penerapannya orang-orang yang mungkin mengambil hadis atau Al-Quran tetapi tidak melihat bagaimana para sahabat memahaminya gitu. Ya. Ini contohnya seperti apa? Dan apakah maksudnya yang lain begitu kajian yang tidak membahas sunnah seperti ini, mereka memang tidak melihat mungkin apa hadis-hadis yang dari para sahabat atau bagaimana gitu? Ya. Ya, barakallahu fiik. Ya, yang pertama, ada orang yang mengambil dalil itu secara zahirnya saja. Saya berikanlah contoh tentang umrah dari Tan'im. Ada orang berulang-ulang umrah sekali, 2 kali, 3 kali, sehingga jamaah mengatakan kalau salatur umrahnya berapa kali? Kita katakan umrahnya sekali aja. Ya. Oh, kok sekali? Travel lain bisa 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Ya. Jadi kita lihat apa argumentasi dari umrah dari Tan'im. Argumennya atau dasarnya adalah hadis Aisyah. Yaitu ketika Aisyah datang haji, datang haidnya. Sehingga dia tidak bisa umrah sebelum haji. Ketika mau pulang, Aisyah protes. Saya ini belum umrah. Ya, seakan-akan dia hanya melaksanakan haji saja. Nabi mengizinkan dia untuk pergi ke Tan'im, karena Tan'im itu adalah posisinya sudah di luar dari tanah haram, yang posisinya dekat dengan Masjidil Haram. Ya. Lalu dibantu atau ditemanin oleh abangnya Abdurrahman. Nah, di sini kita melihat apakah perintah Nabi ini dipahami untuk Aisyah saja atau dipahami untuk semua orang. Nah, di sini perlu kita bagaimana sahabat menyikapi. Khususnya adalah Abdurrahman pada saat itu. Ya, Abdurrahman menemani adiknya. Lalu pergi dari Tan'im ke Masjidil Haram. Dia tidak berihram. Dia tidak umrah lagi. Kan di situ kan bisa dikatakan, oh sayang bana. Kan ini keraju itu ya di kerajuannya itu. Gitu. Nah, di sini dia memahami bahwasanya khitab pembicaraannya dalam perintah ini hanya khusus untuk Aisyah. Kalau seandainya dipahami oleh Abdurrahman adalah ini terbuka lebar, tentu Abdurrahman sudah melakukan umrah. Kalau itu yang dilakukan oleh Abdurrahman, lalu Nabi membiarkan, berarti boleh kita berkali-kali. Karena Abdurrahman melakukan dan Nabi menyetujui, kan gitu ya. Nah, tapi
Padahal sebenarnya Abdurrahman tidak melakukan. Nah, kenapa? Karena Abdurrahman pahamnya ini adalah perintah atau syariatnya adalah untuk Aisyah saja. Nah, maka ulama mengatakan ini adalah kasus untuk Aisyah dan orang-orang yang seperti Aisyah. Kalau seandainya ada ibu-ibu sebelum datang haji, dia berangkat untuk melaksanakan haji, tahunya dia haid sehingga tidak sempat untuk umrah dulu. Setelah haji boleh dia umrah dari Tan'im. Dalilnya apa? Adalah perbuatan Aisyah. Loh, bagaimana dengan orang sekarang ini banyak? Nah, kayak tadi. Karena dia tidak berpatokan. Oh, ini kan, coba lihat tuh Aisyah aja dibolehkan oleh Nabi. Berarti kan boleh kita. Ini. Coba lihat bagaimana pemahaman dari sahabat. Satu lagi, yang kedua. Nabi ketika ditanya, kenapa dia puasa hari Senin Kamis? Hari Senin kenapa dia puasa? Nabi menjawab, pada hari itu saya dilahirkan, pada hari itu diturunkan kepadaku. Ya. Bisa nggak dipahami bahwa Nabi berpuasa untuk hari kelahirannya? Ketika ditanya, kenapa Nabi puasa hari Senin? Nabi jawab, itu adalah hari saya lahir. Bisa nggak dipahami bahwa itu adalah Nabi merayakan hari kelahirannya dengan puasa? Nggak, secara teksnya bisa dipahami nggak? Bisa aja seperti itu. Ada orang muncul, tapi kita lihat ada nggak sahabat memahami seperti itu, gitu loh. Karena ini adalah bahasa Arab. Ada nggak orang yang memahami seperti itu? Kalau seandainya muncul sekarang pemahaman, coba lihat nih dalilnya. Oh, saya lahir hari Minggu, maka saya puasa khusus untuk hari Minggu, setiap hari Minggu. Kenapa? Karena Nabi dia puasa hari Senin. Dikatakan ketika ditanya dia puasa karena hari Senin dia lahir dia. Maka saya lahir hari Minggu, saya puasa setiap hari Minggu. Karena Nabi puasa lahir hari Senin, makanya dia puasa hari Senin, kan gitu ya. Coba kita lihat, ada nggak sahabat yang melakukan seperti itu? Dipahami teksnya Rasulullah itu seperti itu? Oh, nggak ada. Oh, berarti pemahaman saya salah. Gitu. Ya. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan memahami teksnya itu bagaimana pemahaman oleh sahabat. Bukan berarti, oh kalau begitu, paiwalah aji bongto selawalai tidak usahlah dengan pesawat. Itu salah, itu pemahaman. Ya, bukan itu yang dimaksud. Ya. Jadi cara kita memahami teks nas itu bagaimana dan bagaimana aplikasinya. Baik, Bapak Ibu belakang Allah Subhanahu wa taala. Saya pertanyaannya, kemarin nih orang yang laki-laki dapat ya. Nah, sekarang ini pertanyaan untuk ibu. Ada yang mau jawab? Ada yang mau jawab? Baik. Apa ayat yang saya bacakan tadi tentang sunnah atau perintah mengikuti sunnah? Silakan. Angkat suaranya, Bu, silakan. Sampai di situ. Argumentasinya ada, Pak, Bu. Istidlal? Oh, kok ini sebagai perintah untuk apa? Dari mana kita bisa mengatakan bahwasanya Allah menyuruh kita untuk berpegang teguh dengan sunnah? Dari ayat tadi, gimana? Oke, artinya Allah menyuruh kita taat kepada Rasul, berarti kita taat kepada sunnah Rasulullah SAW. Oke, terima kasih. Karena waktu sudah tinggal 29 menit lagi, kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat ya. Nanti pertemuan kita masih ada. Makanya agak sedikit datang lebih awal. Barakallahu fiik. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.